Secara manusia saya tidak pernah layak untuk menjadi seorang yang Tuhan berkati. Secara akal sehat manusia, saya tidak akan bisa menempati posisi seperti saat ini. Karena jujur Bapak Ibu, saya menyadari muka. Satu, kurang ganteng Pak. Yaitu kedua, saya menyadari saya tidak lahir di kota besar. Saya hanya numpang lahir di Manado, tapi saya besar di perbatasan Filipina Pak. Saya lebih banyakkan dengar radio Filipina daripada radio Republik Indonesia. Jadi banyak hal dalam hidup saya seharusnya secara logically saya harusnya tidak jadi artis Bapak Ibu. Saya bercita-cita aja nggak pernah Bapak Ibu. Saya sekolah di Sangir Bapak Ibu. Zaman itu buku cetak hanya yang punya guru. Ya kita kalau beli buku pasti yang gambarnya depan Rano Karno, belakangnya Lera Regar gitu. Cintami Atma Negara, Minati Atma Negara. Tidak pernah terbayang untuk bisa mencapai titik seperti sekarang. Kalau bukan karena Tuhan yang mampukan gak mungkin Bapak Ibu. Betul? Jadi buat semua yang hadir hari ini jangan ada ngedumel di hati. Ya ampun Tuhan, terus gua dengan begini mau jadi apa? Gak boleh ada begitu. Yang ada justru setiap bangun pagi Tuhan, everything dalam hidupku menjadi indah karena aku punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Pak, saya jujur, saya bahkan lahir dari keluarga yang gak normal. Saya gak mengenal ayah saya tahu mama saya udah 4 tahun umur saya. Itu pun beliau gak bisa nyahut karena udah dipeti mati. Mama saya udah dipeti mati, baru oma bilang kalau yang meninggal ini mamaku. Jadi selama ini oma lah yang saya panggil mama. Jadi saya tidak mengenal yang namanya family time. Saya tidak pernah mengenal yang namanya waktu bersama keluarga, disayang orang tua, dielus-elus, dibeliin jajan. Gak pernah Bapak Ibu. Saya ke sekolah aja masa kecil jalan kaki 5 kilo. Untuk bisa bayar sekolah saya nyuri. Saksi hidupnya masih banyak. Tapi saya enggak nyuri rumah orang Pak. Enggak. Jadi oma saya ini orang kaya tapi pelit Pak. Jadi setiap kali panen pala, ya kan kita naik pala. Enggak Mongol pungut semua, Mongol tutup pakai daun gitu. Yang lain nanti pas semua pulang Mongol balik gitu. Nah Mongol ambil, Mongol jual. Itu saya lakukan loh Bapak Ibu, saya enggak bohong. Jadi orang kan suka nanya, terus kenapa Mongol bisa sukses? Kenapa Mongol bisa jadi artis dengan muka yang seperti itu? Pasti yang hadir hari ini banyak yang ganteng. Ya kan? Tadi choir banyak yang ganteng. Pemain musiknya banyak ganteng. Singersnya ada 2 orang, dua-duanya ganteng. Apakah mereka bisa berpeluang bersama dengan Mongol? Bisa. Gak ada yang gak mungkin bagi Tuhan. Amin. Jadi gak usah khawatir. Tapi kan bang saya gak punya duit. Untuk jadi artis gak butuh duit. Beli baju butuh duit. Beli skincare butuh duit. Tetapi ya jangan sampai kita akhirnya berlebihan. Setiap hari live nonton orang jual skincare dan kita beli. Ingat cewek-cewek, skincare hanya untuk muka, lehernya enggak. Jadi kan enggak lucu, mukanya glowing, lehernya tetap hitam. Enggak mungkin, itu kayak kaki kena knalpot. Putih ada hitamnya, jangan. Kecantikan kita tidak untuk hal-hal yang terlalu berlebihan. Orang tua kita aja badannya cuman Fambo, Mars sama Viva aja cantik sampai meninggal. Gitu. Jadi santai. Jadi kalau orang nanya apa yang Bang Mongol rubah dalam hidup. Saya gak pernah rubah muka loh Pak. Apakah saya bisa operasi muka? Bisa. Anda mungkin pernah dengar penyanyi nama Tompi. Beliau kan dokter bedah. Berapa lama saya telepon beliau, bro, benerin dong hidung. Itulah kenapa saya pakai kacamatanya selalu di kepala. Pertama karena otaknya yang minus, yang kedua hidungnya pesek Pak. Karena kalau ditaruh di sini,
Saya dikasih waktu 30, 40, 50 menit pasti di bawah. Mungkin kayak orang di toko gitu, ya lu mau beli apa gitu. Nggak bisa, jadi harus taruh di atas. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya bergumul banyak Pak. Saya dari mantan orang yang tidak baik buat Tuhan. Tetapi Tuhan pulihkan tahun 97. Saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidupku. Itu adalah fase pertama saya mulai merubah apa yang ada dalam hidup Mongol. Dan itu ternyata berguna di dunia artis. Saya adalah stand up komedian Indonesia terbaik, terlaris, termahal sampai hari ini. Stand up komedian terbaik, terlaris, termahal ada 2 di Indonesia. 1 Mongol Stress, 2 Cak Lontong. Anda kalau suka nonton Cak Lontong, beliau lebih mahal dari Mongol. Stand up 15 menit beliau bisa 150 juta. Saya mah cukup aja 70 juta, yang penting tiap hari ada. Gitu. Iya kan? Daripada 150 sebulan sekali, mending 70 tapi tiap hari. Gitu. Karena buat apa hidup kita berlebihan? Cukup aja untuk hari ini makan udah luar biasa, betul? Jujur loh Bapak Ibu, saya setuju dengan Pak Bupati tadi. Besok benar kita akan ada pemilihan macam-macam. Pemilihan gubernur, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif. Beda pilihan kita itu masing-masing Pak. Jangan berantem, jangan nebar hoaks. Oh ini calon ini begini, jangan. Itu kalau Amsal 20 ayat 9 berkata, Anda adalah bagian orang-orang yang bocor mulut. Ayo, jangan suka ngomongin hidup orang. Tuhan marah, Alkitab bilang jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti ini. Banyak tuh ibu-ibu tapi gak semua. Gak semua, dari 100 ibu-ibu 3 yang gak ngomong. 97 pasti ngomongin orang. Lu tahu gak? Termasuk saya diomongin. Paling banyak yang ngomongin hidup Mongol tuh ibu-ibu. Lu tahu gak dia? Astaga, setiap kali manggung aksesorisnya ampun. Dia itu hedonisme. Tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Cuman karena melihat Mongol penuh dengan aksesoris. Padahal tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Gak semua. Ada rantai kongguan rose gold. Rantai regal gold. Kurang gede apa tuh 2 rantai itu. Dipakein lem Korea bisa jadi kalung. Yang penting jangan kena minyak wangi, jangan kena alkohol. Dan kalau bisa jangan banyak keringat. Takut ijo seleher sampai bawah meleleh gitu. Ya kan? Ingat Bapak Ibu, serius. Saya baru habis dari Amerika 30 hari di negara orang. Saya langsung bilang masih tetap lebih enak Indonesia. Sarapan ada nasi goreng, ada kue tiaw goreng, ada bakwan jagung. Di Amerika saya tinggal di Los Angeles di Ontario. Ya haleluya, pas turun cuman telur Pak. Telur yang diorek gitu loh, yang scrabble gitu. Terus udah gitu nggak ada sendok, ada garpu. Sekarang Mongol nanya, telur yang diabur-aburin pakai garpu, apa yang kecolok? Nggak ada, sekali ada kentang Pak, kentang nggak dikupas, langsung dimasak begitu. Kita katanya negara canggih, kentang nggak dikupas. Coba Anda ke warteg. Ada nggak kentang nggak dikupas? Nggak ada. Di Amerika haleluya. Aduh, nggak ada gayung Pak. Nggak ada di toilet, jangan dicari selang, nggak ada. Ada tisu digantung. Aduh, itu kalau kurang tebal habis hidup kita Pak. Aduh, Mongol sampai bilang, aduh ini bagaimana ini, aduh Tuhan Yesus, nggak ada ember. Serius,
Jadi orang nanya, Kak Mongol kenapa bisa dipakai Tuhan? Kenapa bisa diberkati Tuhan? Karena saya merubah sesuatu dalam hidup saya. Orang nanya, Bang Mongol apa sih yang Bang Mongol rubah dalam hidupmu sehingga engkau bisa diberkati Tuhan? Yang paling pertama saya rubah dari hidup saya adalah ini biar enak. Kan orang suka nanya, emang ada Bang ayat Alkitabnya? Ada Bapak Ibu. Kita buka sama-sama Amsal 4 ayat 23. Ini selalu saya bawain di mana saya pelayanan pertama di gereja di mana ngundang saya. Amsal 4 ayat 23 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jagalah karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang harus kita lakukan pertama dalam hidup kita untuk kita mencapai kesuksesan adalah jaga hati. Jangan izinkan iri hati muncul dalam hidup kita. Jangan izinkan hati kita kepahitan terhadap orang lain. Jangan izinkan hati kita jadi sombong. Jangan izinkan hati kita melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Saya Bapak Ibu udah jadi artis. Saya punya peluang untuk balas dendam kepada keluarga. Kenapa? Ada di Instagram Mongol, saya lahir hanya dikasih nama Roni. Tidak ada fam atau marga yang menyertai. Ya toh, kalau teman-teman orang Jawa kan bin siapa, binti siapa. Saya hanya RONY. Jadi seluruh keluarga besar Mongol nggak ada yang setuju marganya dikasih ke saya. Jadi saya dinyatakan kalau Saman itu adalah anak haram karena nggak ada marga. Dengan kondisi saya udah jadi artis, saya bisa balas dendam. Tetapi orang tanya, terus kenapa abang kan? Buat apa kalau itu cuma jadi dosa dan membuat hidup kita tidak diberkati? Mendingan jangan ada dendam, betul? Betul. Di dunia artis kita digosipin kumpul kebo. Saya bilang ngapain kumpul kebo? 2 kebo masuk penuh rumah Mongol. Apalagi dikumpul sekandang 7. Darah Yesus. Kita masukin ayam aja kita usir, apalagi kebo. Pak ayam dia paling sesendok. Nah kebo haleluya 2 kali sekop juga belum selesai tuh kebonya. Jadi ngapain kita ngelakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Kenapa? Karena kita pengikut Kristus. Betul? Kita menjauhi apa yang Tuhan larang di Alkitab. Bisa Bapak Ibu artis. Bukannya salah satu upeti dari orang-orang yang ngundang Mongol adalah tukang pijit plus. Saya di Batam ngisi acara. Belum juga perform udah didatengin orangnya. Mas nanti di lobi di kafe pakai baju biru sama jus alpukat. Itu buat mijit Bang Mongol ya. Hah? Apa? Oh iya. Deh Mongol perform. Selesai Mongol datengin ceweknya. Bener pakai baju biru ada alpukat. Saya bilang sama ceweknya, Dek pulang aja. Dia nanya, kok pulang Bang? Saya kan buat mijit abang, katanya abang capek. Pulang aja. Lah Bang saya udah dibayar. Enggak pulang aja. Orangnya lihat dari ujung. Lah ini ceweknya kenapa disuruh pulang? Dia datang. Loh Bang. Ada juga loh Bang cowok. Tuh. Kita suruh ceweknya yang pergi dia nawarin cowok. Serius Bapak Ibu, itu godaan kami di dunia entertain Bapak Ibu. Mayoritas pasti akan ketemu dengan hal-hal yang seperti ini. Tapi puji Tuhan 12 tahun saya berkarir tidak pernah jatuh di hal ini. Itu kenapa? Karena Tuhan Yesus. Yang kedua emak. Mama saya setiap jam 11 malam ntar abis ibadah ini pasti dia nelfon di mana Ngana. Dia video call di mana Dek? Di kamar. Coba Mami lihat. Ituin terus begini. Ntar dia bilang, kamar mandi.
kolong tanpa tidur. Semuanya dikasih lihat. Terus teman-teman artis ada yang nanya, kenapa Bang Mongol nggak protes? Kenapa protes? Karena apa yang beliau lakukan menjaga Mongol tidak jatuh dalam dosa. Jadi orang tua yang masih ada hari ini, Anda masih punya anak, pantau anak Anda. Jangan izinkan dia melenceng dari Alkitab. Amin. Jadi kalau Anda lihat saya aksesorisnya banyak, itu belakangnya udah beda warna, bos. Besok pulang Jakarta Bugem mau dikrum lagi. Karena mau dipakai di Australia tanggal 10. Kan gak lucu nyampe di bandara, shalom. Belakangnya hijau. Jadi kan gak mungkin kita dada-dada begini. Gitu. Jadi santai. Jaga hati. Kenapa kita perlu jaga hati? Matius 15 ayat 19. Ada alasan logiknya. Kenapa kita perlu menjaga hati. Matius 15 ayat 19. Kita baca sama-sama enak, gak usah bawa Alkitab. Udah LED-nya gede banget tuh. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena dari hati pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itu alasannya kenapa Tuhan suruh kita jaga hati dengan penuh kewaspadaan. Karena kalau tidak kita lakukan, malah petaka akan menyertai hidup kita. Jadi buat cewek-cewek atau buat cowok-cowok, Bang, aku disakitin sama calon istriku, Bang. Dia pergi, jangan sakit hati. Lakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Gitu, kalau kita putus sama cewek, jangan naik sutet, duduk di sebelah rel kereta. Jangan, langsung sampaikan pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Setidaknya kita memberkati. Sama kayak saya, di saat saya dulu berumah tangga, nyonya pergi. Karena dia nggak kuat, katanya Mongol nggak ada perkembangan. Segitu-segitu aja ke gaji 4 juta. Sekarang haleluya. Siapa yang bodoh? Ex nyonya. Coba dia nggak pergi begini. Berlian sampai jidat juga ada. Ya kan? Ini dia pergi. Dia pas Mongol jadi artis dia datang. Sayang, adik masih kacili. Bagaimana kalau orang baku balik? Pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Bayangkan 3 bulan dia tiap hari datang gangguin Mongol lagi syuting, lagi manggung, tahu-tahu nyonya mantan datang. Lama-lama Mongol stres juga. Kulakukan apa yang Yohanes Pembaptis katakan, hai engkau keturunan ular beludak, nyah dari hadapanku. Gua pakai lembut pergilah dengan selamat, nggak mau. Akhirnya nyonya pergi. Ternyata butuh kelembutan, ya kalau udah nggak lembut nggak jadi ya agak sedikit ya kan. Dia pergi nyonya, kenapa? Terus orang nanya, kenapa Bang Mongol tidak menikah lagi? Anakku masih kecil, keseringan nonton Indosiar. Nah omanya, ya ampun Bapak di sorga, maminya Mongol nonton Ikatan Cinta. Sampai burem matanya, nggak berhenti. Serius, sampai tuh ikatan putus dia nonton tiap hari. Kalau enggak dia nonton apa? Azab Indosiar. Terus nonton sama anak. Dia nonton di situ ada ibu tiri nikah dengan bapaknya, anaknya jadi pengamen. Dia pulang langsung dia ngomong, papi inget ya pi, papi nggak boleh nikah sebelum aku lulus SMA. Hah? Kenapa? Aku nonton pi di Indosiar, aduh oma lo ngajak aku nonton, kasihan lo pi itu anaknya ngamen lo pi. Ya ampun perkara Indosiar, anak larang kita nikah. Terus orang nanya, abang ikutin, saya lakukan apa yang anak saya harapkan.